Salam jumpa lagi bersama saya, Pastor John Lewar SVD. Suara Pagi, hari Rabu 26 Januari 2022. Peringatan wajib Santo Timotius dan Titus. Bacaan-bacaan suci pada hari ini diambil dari kitab kedua Samuel, bab 7 ayat 4 sampai dengan 17. Mazmur bab 89 ayat 4, 5, 27 sampai dengan 30 dan Injil Markus bab 4 ayat 1 sampai dengan 20. Mari kita membaca sabda Tuhan, merenungkannya, masuk dalam keheningan dan doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus mulai mengajar di tepi Danau Galilea. Dalam ajarannya itu, ia berkata kepada mereka, "Dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat." Dan katanya, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Memperbaiki cara kita mendengarkan sabda Tuhan. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, pada suatu hari di tepi Danau Galilea, orang banyak datang dan mengerumuni Tuhan Yesus. Karena jumlah mereka banyak, Tuhan Yesus akhirnya mengambil langkah untuk naik ke atas perahu. Di atas perahu itu, ia mengajarkan perumpamaan tentang seorang penabur yang menaburkan benih. Apakah ada kaitan antara jumlah pendengar yang banyak itu dengan perumpamaan tentang seorang penabur? Tampaknya ada. Perumpamaan itu mau menggarisbawahi bahwa mendengarkan itu bukanlah hal yang mudah bagi setiap orang. Dalam perumpamaan itu, Yesus mengemukakan sekurang-kurangnya ada 4 jenis atau golongan pendengar. Mulai dari pendengar yang sekedar ikut-ikutan sampai kepada pendengar yang sungguh-sungguh menyimak ajarannya. Tuhan Yesus sadar
bahwa orang banyak yang datang mengikutinya, tidak semuanya akan mendengar dengan tekun, menangkap dengan baik dan sempurna segala ajaran yang diberikannya. Apalagi pada zaman itu belum ada peralatan sound system. Karena memiliki kesadaran semacam ini, Yesus justru dapat mengajar dengan baik, dengan rileks, dan tanpa beban tertentu. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, melalui perumpamaan itu, Yesus ingin mengajak kita untuk memperbaiki cara kita mendengarkan sabda Tuhan. Ada orang perlu lebih dahulu mengubah kebiasaannya yang suka banyak bicara atau mendominasi pembicaraan. Ada orang yang perlu lebih dahulu meninggalkan sikapnya yang sombong, yang acuh tak acuh, yang merasa diri lebih pandai daripada orang lain. Ada juga yang perlu melatih kemampuan untuk berkonsentrasi dalam mendengarkan. Dan yang paling pokok, banyak orang masih perlu memberanikan diri untuk percaya bahwa sabda Tuhan itu sungguh benar dan berguna bagi dirinya. Saudara, pejamkan mata. Bayangkan Anda sedang asik mendengarkan perumpamaan Tuhan. Bayangkan pula saat ini bahwa Tuhan Yesus meminta Anda mengulangi kembali perumpamaan itu. Bawalah pesan-pesan penting dari perumpamaan itu untuk hidup Anda. Marilah berdoa. Ya Tuhan Yesus, bantulah aku untuk menjadi pendengar yang baik bagi sabdamu, maupun pendengar yang baik dalam sharing sesamaku. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat hari Rabu. Salam, doa, dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.